segmen kedua. Bisakah Ibu beri gambaran ke kami pertumbuhan ekonomi ASEAN ya Bu ya, selama 5 tahun terakhir dan bagaimana pandemi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut? Ya, kalau kita melihat bervariasi ya, tapi hampir semuanya sama ketika tahun 2020. Ada yang mulai di 2020 jadi negatif, ada yang di 2001 jadi negatif. Tapi memang pandemi itu menyebabkan eh, ya karena mobilitas berhenti ya. Jadi samalah seperti yang terjadi di Indonesia, eh, nggak ada kegiatan ekonomi lemah, konsumsinya juga hanya terbatas, kemudian investasi juga berhenti, eh, ekspor juga masalah dengan Supply shipping, chain. Iya. ya, sehingga ya semuanya menyebabkan pertumbuhannya negatif. Eh, ada sih yang nggak negatif itu em, Vietnam tuh nggak negatif dia, tapi ya drop sih. Tadinya dia bisa 7% lebih gitu, terus jadi hanya 2,6 lah di 2021. Tapi yang lain pada negatif. Nah, dengan eh, semua sama sih, vaksinasi dan semuanya akhirnya pulih kembali, bergeraklah, jadi downturn-nya itu sebagian besar di 2021, di 2022-nya udah peak lagi. Eh, ya biasanya kalau dari negatif terus kan pertumbuhannya jadi tinggi kan. Nah, nanti Iya. di 2023-nya mulai melambat tapi ke arah normal. Dan di 2003-nya memang dia agak menurun dibandingkan 2022, tapi di 2024 sekarang itu negara-negara ASEAN adalah jadi kayak driver untuk pertumbuhan emerging lah gitu. Hmm. Jadi kalau dilihat jadi dengan pemulihan yang terjadi setelah COVID ini kan turisme balik normal. Hmm. Kemudian konsumsi kembali bagus, investasi meningkat lagi, FDI masuk lagi, ekspor juga makin baik di ASEAN. Meskipun ada uncertainty ya, ya kita tahu geopolitical, ada perang lah di Ukraine itu dan juga di Middle East. Meskipun mereka jauh dan dampaknya terbatas, tapi spill over lewat negara lain yang terdampak, seperti katakanlah spill overnya kan bisa ke Cina karena kan Red Sea kan semua banyak yang lewat situ ya untuk pengiriman ekspor. Itu kita tuh sangat dipengaruhi, ASEAN ya, ASEAN itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan di negara-negara Cina, Amerika itu. Eh, jadi itu sebagai partner utamanya negara ASEAN. Jadi kalau kenapa-napa dengan negara tersebut, ASEAN eh, terkena dampaknya. Tapi eh, negara-negara ASEAN ini dia berteman dengan banyak pihak gitu. Itu yang menyebabkan ekspor kita ketika geopolitical tension, geopolitical uncertainty, ASEAN survive, ekspornya tetap tinggi di Hmm. masa pemulihan di 2022, 2023, 2024 ini. Itu yang uh, bagusnya dari berteman dengan banyak dan diversifikasi ekspor, pasar ekspor itu jadi mendukung untuk sustainable dari ekspor. Iya. Jadi Itu. pertumbuhannya bagus, kecuali ya memang ada satu negara ya yang sekarang kan Myanmar yang Ya. uh, memang tidak jadi tidak ada recognize pemerintahnya sehingga ya memang mereka jadi terisolasi sih. Oke, baik. Bu Yati, makasih ya informasinya. Tadi kan Bu menyebutkan Vietnam selama COVID itu tidak negatif ya. Kemudian Hmm. Myanmar tadi ya, yang karena pemerintahannya. Apakah itu berarti Vietnam itu paling tahan banting dan Myanmar paling rentan, Bu? Dia ketika pandemi COVID dan mungkin
kalau ada krisis-krisis lainnya? Eh, kalau Myanmar beda ya. Myanmar itu kan yang paling sekarang paling drop ya. Tapi kan beda karena dia udah kayak terisolasi. Dia hanya bertransaksi dengan negara yang dekat ya seperti Thailand. Karena yang lain juga nggak berani karena Hmm. secara internasional tidak di-recognize. Jadi dia hanya Cina. Ya pokoknya yang sekitar Myanmar lah yang bertransaksi. Selain yang lain hanya untuk humanitarian aja. Nah, kalau Vietnam, Vietnam memang dia tidak negatif di 2020-2021 karena domestic demand-nya. Jadi karena dia pemerintahannya kan lebih centralized ya. Jadi tetap bagus untuk domestic demand-nya masih bisa dijaga. Jadi Oke. kegiatan-kegiatan di dalam negerinya meskipun turun drastis dari tadi saya bilang dari sebelum COVID kan dia sampai tumbuh 7,4, terus pas COVID jadi 2,9, 2,6 gitu. Sebelum balik lagi ke 8 langsung. Hmm. Ya 8. artinya Di- paling resilient ya Vietnam ya. Kesimpulannya gitu ya Bu Yati ya. Dia sekarang ya dia pertumbuhannya yang paling paling inilah Cepat balik ya. paling paling cepat balik terus eh, memang terakhir ini agak ini lagi ekspornya. Eh, jadi karena dia juga tergantung sama Cina kan, eh, dengan Tiongkok, kemudian juga dia masih perlu diversifikasi lagi untuk ekspornya. Jadi memang eh, sebenarnya ini berlaku untuk semua negara ya, untuk ekspor tidak bisa tergantung pada konsentrasi pada produk tertentu sekarang. Jadi Iya, mesti apalagi sekarang demand cepat berubah. iya. Ya. Silakan Pak Roy. Ya, terima kasih Bu Yati. Kalau kita lihat dari sisi negara-negara ya Bu Yati ya. Sekarang kita ingin lihat secara general aja yang Bu Yati lihat di dalam laporan itu. Kalau di sektor industri, ya industri di ASEAN, mana saja sih yang paling tahan banting atau juga kebalikannya yang paling rentan, terutama dalam waktu menghadapi COVID ya Ibu ya. Hmm. Nah, pada waktu COVID, industri yang yang naik Hmm. seperti kita tahu ya sama di semua negara itu yang terkait dengan digital. Hmm. Jadi yang teknologi itu kan karena kita semuanya nggak bisa kemana-mana, jadi komunikasi, kemudian yang industri-industri yang terkait dengan pengembangan digital itu yang tumbuh paling tinggi dan itu di mana-mana. Maksudnya even Dilihat dari semua negara itu ya Bu ya, ya, semuanya naik ya ya. even negara-negara yang kalau di ASEAN itu seperti kayak Kambodia gitu-gitu, Hmm. itu juga mereka memanfaatkan kesempatan itu tuh untuk memperkuat eh, apa wallet apa namanya yang retail digital wallet sehingga dia Oh, transaksi kayak untuk GoPay gitu-gitu ya. ya yang ya saya lupa namanya apa di situ tapi itu eh, berkembangnya pada saat itu untuk inclusion. Jadi financial inclusion malah jalan Oh, eh, jadi nggak perlu dengan cabang-cabang bank ya. Jadi lewat karena gitu nggak perlu ya. datang kan, ya, Iya, nggak perlu datang. ya, Oh, ya di situ. Nah, yang ini ya yang manufacturing lah yang drop waktu krisis ya. ya, ya. Dan itu Dan yang kelihatan sekarang, tuh ya. ya, Kelihatan hampir sekarang semuanya juga drop. eh, iya, iya, manufacturing, transportasi, ya, tourism ya ketahuan Ya, ya. pada waktu eh, kemarin COVID. Nah, dan sekarang ini begitu pemulihan, lebih banyak investasi itu masuk untuk tadi terus tuh yang digital teknologi yang gitu-gitu terus terus karena sekarang makin malah makin kuat di mana-mana.
selain itu juga investasi untuk yang energy transition. Hmm. Jadi negara-negara mulai ya karena ada climate change policy di negara-negara maju itu mendorong memaksa lah, bukan mendorong sih, memaksa negara-negara seperti di ASEAN juga harus adaptasi. Iya. Nah, adaptasi itu perlu investasi dan mulailah sekarang pada masuk tuh yang investasi yang terkait dengan tadi yang climate related investasi. Oke. Jadi kayak energi terbarukan atau bikin apa yang pembangkit tenaga air gitu lah. Iya, Tenaga yang mulai mulai masuk ya, mulai bergerak ya Bu ya. bergerak ya. Baik, Bu, terima kasih Bu Yati.